Murid-muridku, di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa membunuhku. Karena sebagaimana pujaanku tanpa bisa disentuh maut, maka di dunia ini aku akan malang melintang dalam keabadian. Lakukan apa yang kalian suka. Perguruan Anggrek Jingga. Ajarannya memang perguruan sesat dan sangat menyesatkan. Maka dari itu, lampir harus ditangkap. Jangan ditunda-tunda. Laksanakan segera. Penyerangan mudah dilaksanakan. Tapi, penyerangan tanpa persiapan dikhawatirkan bisa gagal. Aku tidak mau penyerangan ini gagal. Kita bisa diringkus oleh ilmu hitam yang asing bagi kita. Karena kita tidak pernah mengenal ilmu seperti itu. Saya Sunan Kudus. Siapakah yang paling pantas untuk memimpin penyerbuan ke perguruan sesat di lereng Gunung Lawu itu? Bisa mendengar suaraku, Ki Ageng Prayogo. Saya mendengar suara Kanjeng Sunan. Jelas sekali. Aku ingin menunjuk Kiai Ageng untuk mengemban tugas penumpasan ini. Perjuangan fisabilillah tidak mungkin saya tolak. Sekiranya Gusti Sultan berkenan, penyerbuan ke perguruan sesat itu sebaiknya dipimpin oleh Kiai Ageng Prayogo. Kalau begitu, usul dari Kanjeng Sunan Kudus saya terima. Penyerbuan ke Gunung Lawu dipimpin oleh Kiai Ageng Prayogo. Kepada Al-Mukarram, Kiai Ageng Prayogo, kami semua ingin mendengarkan kesediaanmu. Saya bersedia, Kanjeng Sultan. Mengenai pelaksanaannya, saya persilahkan Kanjeng Sunan Kudus yang menentukan. Menurut perhitungan saya, sebaiknya pelaksanaan itu pada bulan Anggoro Kasih kedua, di saat bulan purnama sedang bulat-bulatnya. Silakan Sunan Kudus atur. Bagaimana baiknya? Berangkatlah Kiai Ageng Prayogo. Pimpinlah pasukan Demak. Laksanakan tugas lu. Menumpas durjana angkara murka, penyebar malapetaka bagi kedamaian umat manusia di muka bumi ini. Hancurkan perguruan sesat. Binasakanlah malam. Baik, Kanjeng Sultan. Akan kuobrak-abrik juga kerajaan Demak itu. Sultan Fatah Raja Demak, sombong kau. Kau belum tahu siapa aku. Mak Lampir, penguasa dunia yang abadi. Dan kau Prayogo, umurmu hanya sampai hari ini. Jangan ganggu. Aku capek sekali. Mau istirahat. Pergilah. Rayo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan Kudus, silakan masuk. Sepertinya kau sedang dicoba oleh musuh. Benar, Kanjeng Sunan. Tapi saya tidak tahu siapa yang mengirim serangan itu. Satu lagi ingat, bahwa musuhmu bukan orang sembarangan. Sunan Kudus. Aku tidak akan bisa menandingi Sunan Kudus. Aku harus mencari bantuan. Aku harus mendapatkan bantuan dari orang yang bisa menandingi Sunan Kudus. Oh, tapi siapa? Siapa? Oh, Gusti Roro Kidul. Waspadalah. Gunakan tongkat itu sebaik-baiknya. Insya Allah berhasil. Mak Lampir itu tidak bisa mati. Karena dia menguasai Kala Pralaya Braja, gabungan Rawa Rontek dan Braja Waluya. Lalu harus dengan cara apa membinasakannya? Buatlah peti dari kayu besi hitam. Lalu pantek ke 4 sudutnya dengan pantek emas. Terima kasih atas nasihat Kanjeng Sunan. Besok akan kami buat. Mau apa kau memanggilku, Lampir? Hamba mohon pertolongan. Kau ingin menang lagi? Benar, Gusti Ratu. Kamu terlalu banyak musuh. Tapi kali ini musuh hamba ingin memusnahkan hamba. Siapa? Sunan Kudus. Lebih baik kau mengalah, lalu minta ampun. Aku yakin Sunan Kudus akan mengampunimu. Tidak mungkin, Gusti Ratu. Mereka bersumpah akan membinasakan hamba. Sunan Kudus menyuruh Kiai Ageng Prayogo. Hamba tidak takut kepada Kiai Ageng Prayogo. Tapi siapa yang sanggup menghadapi Sunan Kudus? Kau tidak akan menang melawan Sunan Kudus. Tolonglah hamba, Gusti Ratu. Mereka tidak main-main dengan sumpahnya. Hanya Gusti Ratu yang bisa menandingi Sunan Kudus. Tolonglah hamba, Gusti. Kasihani hamba. Tolong, Gusti. Tolonglah. Ini untukmu. Terima kasih, Gusti Ratu. Jalan. Aku tunggu kedatanganmu, Prayogo. Guru,
Ada apa? Pasukan Demak sudah datang, Guru. Kami sudah mencoba menghambat mereka, tapi kami gagal. Balik! Binasakan semua orang-orang Demak itu. Baik, Guru. Nyai Ageng Prayogo. Kau mengantar nyawamu ke sini. Berhenti! Hai, kalian yang menjadi murid Anggrek Jingga, tunjukkan di mana Mak Lampir. Akulah Malam. Perguruanmu perguruan sesat. Aku diperintahkan untuk menghancurkanmu. Ngomong asal mangap. Kau yang akan kuhancurkan. Allahu Akbar! Taruh di sini. Pergilah kalian semua.
Iya. Cegat! Itu dia! Sarma! 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 Kau tidak apa-apa? Lihat ini. Lihat. Mas! Emas. Emas. Ayo kita cari. Pasti banyak emas di sini. Ayo. Ayo. Gawat saja. Tempat apa yang sama? Lihat itu. Ada begini aja. Iya. Siap. Berhala, Cak. Pasti peti itu tempat harta persembahan. Kalau begitu, di sini kita temukan harta karun, Cak. Sama. Ayo kita buka. Ayo. Pakunya emas. Pakunya saja sudah emas. Pasti di dalamnya lebih banyak emas lagi. Iya, kita bakal jadi orang kaya. Bagaimana cara membukanya? Kau cari kayu panjang dan besar. Nanti kita gulingkan berhala ini. Baik. Sarma, ini kayunya. Letakkan saja di situ. Satya, paku-pakunya saja semuanya emas. Isi peti ini pasti semuanya emas. Kita akan jadi kaya raya. Ayo Sarma cepat. Sarma, ayo cepat kita buka. Talinya.
Sarjan. Mas. Ayo tinggalkan tempat ini. Ayo, Sarjan. Kita akan kaya raya. Sarjan, tidak ada apa-apa di peti itu. Ayo kita keluar. Ayo. Kau serakah, Salma. Kau ingin menguasai sendiri. Ya! Sadarlah, Sarjan. Prayogo, kau pasti sudah lama mampus. Sekarang rasakan. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Kenapa, Kang Mijan? Kang! Bangun, Nyi. Sudah subuh. Nyi, katanya mau masak. Nyi? 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 Apa itu? Ayo. Ayo. Wah, Rahmat. Ini si Rahmat, anaknya Pak Karjan. Kenapa dia? Kenapa jadi begini? Pembunuhan itu semakin kejam. Tidak hanya 1-2 orang saja, tapi seluruh keluarga. Akibat kejadian yang berturut-turut, rakyat menjadi gelisah, dicekam ketakutan. Durjana itu maunya apa? Menentang aku? Menguji Mataram? Baik, aku tantang pembunuh itu 1 lawan 1. Ampun Gusti. Gusti tidak perlu turun tangan sendiri. Masih banyak senopati yang siap mempertaruhkan nyawa demi tegaknya wibawa Mataram, Gusti. Betul, Gusti. Biar dengan tangan hamba sendiri yang akan meringkus Durjana itu. Cepat selesaikan. Berikan rasa aman dan tentram pada rakyatku. Sendi kau, Gusti. Kang Mas. Ada apa? Ikut saya. Ada apa, Nyai? Ketiwasan, Kanjeng. Kenapa sabir, Nyai? Diserang makhluk aneh, Kanjeng. Seperti apa anehnya? Apa kamu melihatnya? Iya. Kenapa, Mbok? Sepertinya ada yang menggercek kita, Mbok. Alah, sudah. Biarkan saja. Mbok, Apa? Siminto pulang kampung, Mbok. Nah, terus? Jadinya saya tidur sendirian. Loh, kamu kan sudah besar. Kamu itu harus berani.
kejadian yang tadi itu ndak usah diingat-ingat lagi. Itu kan cuma bayangan. Ayo sana, masuk. Makhluk itu sangat mengerikan dan bisa menghilang, Kanjeng. Bentuknya seperti manusia biasa, tapi tidak lumrah. Aneh. Hamba mohon menghadap, Kanjeng. Silahkan. Daulat Kanjeng Tumenggung. Ada apa? Perempuan yang mengacau itu sudah kami tangkap. Biarkan. Siapa kamu? Nini Tawo. Bicara yang benar. Kanjeng mau aku berbohong. Kenapa ditangkap? Hamba tidak tahu awalnya, Kanjeng. Hamba melihat perempuan tua ini bertarung dengan Kanjeng Kiai Kraton Syekh Ali Akbar. Jara, di mana kesaktianmu? Kurang ajar. Masukkan nenek ini ke dalam kerangkeng. Apakah nenek ini yang menjadi pembunuh keji yang belakangan ini merajalela di bumi Mataram? Apakah dia juga yang dilihat oleh Nyi Surti? Nini Tawo. Hamba yakin, Gusti. Nini Tawo itu bukan wanita sembarangan. Ilmunya tinggi sekali. Begini. Bawa dia ke sini. Sendika, Gusti. Dimas Pangeran Purbaya. Dampingi Tumenggung Surotani. Sendika, Gusti. Kanjeng, ketewasan Kanjeng. Celaka Kanjeng Tumenggung. Tawanan melarikan diri. Hah? Melarikan diri? Luar biasa. Hanya orang yang berilmu tinggi yang mampu melakukan ini. Kalau begitu, kita harus cepat melapor kepada Gusti Prabu.
pengacau itu, hidup atau mati. Sendiko Gusti. Gimana? Kau anak Harun Hambalia. Dia kan ayam. Ayo lari cepat, ayo. Mara, tunggu. Anak Harun Hambali, keturunan Kiai Ageng Prayogo. Mak. Kok sendirian, Sembara? Mana Basir sama Lindu Aji? Pulang, Mak. Mereka takut. Takut apa? Ada nenek-nenek. Sama nenek-nenek saja takut. Dia nenek-nenek jahat, Mak. Jangan suka berprasangka buruk, Bara. Iya, Mak. Matanya serem. Dia melihat terus ke Lindu Aji. Lindu Aji pulang aja diikutin. Ah, masa? Mau apa dia? Nggak tahu, Mak. Kang Sura. Sembara, turun. Nggak mau, Mak. Ayo ke Mak. Ini kue kesukaanmu. Sembara, matur. Terima kasih, Kang Sura. Iya. Saya pulang dulunya. Kang, tadi ada nenek jahat mengganggu Lindu Aji. Bara, jangan ganggu Kang Suraji. Kang Sura mau istirahat. Ingat kata emak, jangan suka berprasangka buruk. Itu nggak baik, ya? Solihati watawasau bil hakti watawasau bil sabri. Sadaqallahul azim. Ada apa, Sir? Kemenyan. Ah, cuma bawa kemenyan aja. Tahu. Hah? Ih. Sir, Ayo bangun, Sir. Cepat, Sir. Lala orang sudah tidak ada. Sir. Ayo bangun. Ayo bangun, Sir. Sir, bangun. Ayo cepat. Ayo cepat, Sir. Anak Lala orangnya takut. Tahu. Ya, Basir ngompol. Ya, Basir sudah gede ngompol. Ya sudah, kita bawa pulang saja. Ayo.
Aji, kalau kamu aja ya. Ya. Ayo. Sudah tidak ada. Hantunya sudah pergi. Aji, Mak dengar di luar ada suara aneh. Ada apa? Ada orang berkelahi, Mak. Mana? Sudah pergi, Mak. Ah, ngawur kamu. Saya hanya mendengar ceritanya saja. Pasti ada apa-apanya. Terus bagaimana sebaiknya? Saya hanya menunggu. Saya juga mendengar Ibu Farida menjerit. Kemudian anaknya juga menjerit. Itu jeritan Farida. Minggir, minggir. Ayo minggir. Minggir, minggir. Sugeng Rawu, Raden. Bapak suaminya? Betul, Raden. Bagaimana kejadiannya? Menjelang pagi, Raden, saya terbangun, mendengar jeritan istri saya, dan suara gaduh orang sedang berkelahi. Kemudian, saya kaget, karena saya melihat istri saya sedang meronta-ronta di lantai, dicekik orang. Yang mencekiknya nenek-nenek? Betul, Kanjeng. Seorang nenek-nenek. Lalu? Saya terjang nenek-nenek itu. Tapi, mendadak dia hilang. Iya. Di sini. Di tempat ini, Raden. Tak lama kemudian, dari arah kamar anak saya, terdengar Farida menjerit. Ya, lalu saya ke sana. Farida? Farida, Rama, kau tidak apa-apa? saya takut, Rama. Ya, kau tidak apa-apa kan? Saya takut. Sekarang anak Bapak di mana? Ada, Raden. Saya panggil. Silakan. Kita harus memeriksa anak para Isman.
Sebab perempuan setan itu tidak mampu menyentuhnya. Iya, pasti ada sebabnya. Anak itu harus kita periksa. Mungkin ada sesuatu pada diri anak itu. Seperti penangkal setan atau penolak bala. Sini duduk. Anak manis, kamu kenal pada nenek setan yang mencekikmu? Ayo ceritakanlah. Tidak apa-apa. Waktu saya bangun, ada perempuan tua mau mencekik leher saya, tapi tidak bisa. Tidak bisa? Tangannya tidak bisa menyentuh saya. Mundur-mundur terus, seperti ada yang mendorong. Kamu melawan? Tidak, saya takut sekali. Pak Raisman. Ya. Saya harus memeriksa anak Bapak seluruh tubuhnya. Dari ujung kaki sampai kepala. Silakan, Raden. Bawa ke dalam. Baik, Raden. Ayo, nak. cukup parah. Tapi tidak membahayakan jiwamu. Kakang akan kaget kalau tahu siapa lawanku. Kirawung dari Gunung Tengger. Dia tidak akan mampu mengalahkan aku. Lalu siapa? Mak Lampir. Mak Lampir yang pernah diceritakan guru kita dulu. Kamu jangan ngarang, Bidara. Mak Lampir sudah mati ratusan tahun yang lalu. Dia hidup lagi. Dia bangkit lagi. Gentayangan menebar kejahatan di mana-mana. Kakang masih ingat apa yang diceritakan oleh guru kita dulu? Siapa yang berhasil mengalahkan Mak Lampir dan menguburnya di dalam gua setan? Kiai Ageng Prayogo. Pasti ada orang yang membuka kuburannya. Dan sekarang dia gentayangan mau menuntut balas. Menuntut balas kepada siapa? Ki Ageng Prayogo sudah lama meninggal. Pada keturunannya. Keturunan Kiai Ageng Prayogo? Ya, semua keturunan Kiai Ageng Prayogo akan dibinasakannya. Aku berusaha untuk menghalangi niatnya yang keji itu. Supaya tidak jatuh korban terlalu banyak. Sehingga beberapa kali aku harus bertarung dengan dia. Tapi dia terlalu sakti. Aku tidak mampu menandinginya. Dan pertarungan yang terakhir membuat kamu hampir mati seperti ini. Di mana kamu ketemu Lampir? Tadi malam, aku berusaha menyelamatkan keluarga Raisman. Karena istrinya adalah keturunan Kiai Ageng Prayogo. Maka itu, anak dan istrinya diincar oleh Mak Lampir. Aku memberikan pada anaknya Raja Wahyu Agung.
Siapa kamu? Kau apakan anakku? Ini Raja, Wahyu Agung, penangkal bala, supaya anakmu ini selamat dari ancaman mak lampir. Mak lampir? Siapa dia? Manusia setan. Mana ada setan berbentuk manusia? Memang sulit untuk dipercaya. Kau dan anakmu ini adalah keturunan Kiai Ageng Prayogo. Maka itu mak lampir mengincar kalian berdua. Kau tahu leluhurku? Kalian dalam bahaya. Biarlah aku membantu kalian. Pergi. Atau aku panggil orang-orang kampung untuk mengusir kamu. Pergi kataku. Siapa dia, Bu? Memang keadaanku begini. Jangankan istrinya Raisman. Orang lain juga pasti menganggap aku orang. Aku tetap bertekad menyelamatkan ibu dan anak keturunan Kiai Ageng Prayogo itu. Percuma aku mempelajari ilmu kesaktian kalau tidak bisa menumpas kejahatan. Loji. Memang kami punya pasukan, Tuan Sultan. Tapi hanya sekedar untuk menjaga barang-barang dagangan milik kami. Lain tidak. Kalau begitu kalian bisa menyewa gudang punya pedagang bangsa kami. Tidak perlu membuat sendiri. Tapi bukankah punya sendiri lebih baik, Tuan Sultan? Aku tidak mengizinkan kalian mendirikan loji di Pelabuhan Jepara. Atau dimanapun di wilayahku. Kalau kami punya loji, Tuan Paduka Sultan akan mendapat keuntungan besar. Keuntungan apa? Kami bisa membeli semua hasil bumi dari hasil tambang negeri Tuan. Maka rakyat Tuan akan hidup makmur. Bagaimana, Eyang?
Ampun, Gusti. Kita harus hati-hati. Kita harus pertimbangkan secara matang untuk mengizinkan bangsa asing mendirikan loji di negeri kita. Mereka punya pasukan yang kuat dengan persenjataan yang lengkap. Mereka punya sesuatu yang tidak kita miliki. Terhadap bangsa yang satu ini, kita harus waspada, Gusti. Aku belum bisa memutuskan sekarang. Kalian belum bisa mendirikan loji di negeri kami. Bagaimana pendapat kalian? Coba usul agar Sultan mempertimbangkan. Tuan Sultan? Cukup. Ayo, kita berangkat. Jalan. Ogino mati mendadak semalam. Lehernya biru-biru seperti ada yang mencekik. Waktu itu aku mendengar suara orang menjerit. Terus ada suara kuntilanak. Suara kuntilanak bagaimana? Suara ketawa yang terkikik-kikik, Kang. Jangan-jangan Mbok Gino yang mati mendadak itu dicekik kuntilanak. Bisa jadi. Aku akan mendapatkan kau, Malampir. Siapa kau? Beraninya memanggil aku. Lancang! Aku Nyai Bidara, murid Ki Banaspati. Mau apa? Hentikan niat busukmu, menumpas keturunan Kiai Ageng Prayogo. Ngomong apa kau? Dengarkan, Lampir. Aku yang akan mengembalikan kau ke dalam liang kubur. Kau yang akan mampus, perempuan. Kita buktikan, Lampir. Aku yang akan menguburmu. Seperti dulu yang dilakukan oleh Kiai Ageng Prayogo. Meskipun Kadipaten Wonosobo dibantu oleh pasukan Belanda,
tidak akan bisa menandingi kekuatan angkatan perang Mataram. Tapi apa benar, Punggawa? Belanda yang hebat itu bisa bertekuk lutut pada Mak Lampir yang hanya perempuan. Hanya kebetulan saja. Kebetulan. Siapa kamu? Apa yang sedang kalian bicarakan? Mak Lampir. Akulah Mak Lampir. Tangkap. Membahayakan. Adipati Wonosobo betul-betul jumawa. Sekarang bagaimana?